Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizza Fauziah dengan NIM 105181115, kelas Sistem Informasi 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Enterprise Arsitektur. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Enterprise Arsitektur. Baik, langsung saja kita mulai. Di video ini, ada beberapa topik pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, yaitu mengenai definisi dari Enterprise Arsitektur. Yang kedua, ada fungsi Enterprise Arsitektur. Yang ketiga, ada keuntungan Enterprise Arsitektur. Dan yang terakhir, ada framework yang terdapat di dalam Enterprise Arsitektur. Kita masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi dari Enterprise Arsitektur. Enterprise Arsitektur, atau yang biasa kita singkat dengan EA, merupakan sebuah blueprint pada sebuah organisasi yang berisi proses bisnis, data, aplikasi, infrastruktur IT yang dirancang dan diterapkan secara terpadu untuk membantu berjalannya kegiatan organisasi dengan lebih efektif dan efisien. Di sini terdapat 4 layer. Yang pertama ada bisnis, data, aplikasi, serta teknologi. Jadi, di dalam proses bisnis dan aktivitas organisasi, itu menggunakan data yang harus dikumpulkan, dikelola, diamankan, dan distribusikan menggunakan aplikasi, baik itu aplikasi custom atau generik, yang berjalan di atas teknologi, seperti infrastruktur, sistem, dan jaringan komputer. Fungsi dari Enterprise Arsitektur itu sendiri, misal, di dalam organisasi itu, banyak proses bisnis yang masih terpecah dan belum sinkron, sehingga fungsi dari Enterprise Arsitektur ini untuk membangun lingkungan menjadi lebih terintegrasi. Dengan ini, responsif terhadap perubahan, sehingga proses bisnis di organisasi bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Keuntungan dari Enterprise Arsitektur yang pertama, yaitu dari segi efisiensi proses bisnis, yaitu mengurangi biaya operasional, organisasi lebih lincah dalam bergerak, serta meningkatkan produktivitas organisasi. Dan yang kedua, dari segi efisiensi operasional IT, dapat mengurangi biaya pengembangan dan maintenance software, meningkatkan interoperabilitas serta pengelolaan sistem dan jaringan yang lebih mudah, serta dapat meningkatkan efisiensi dalam melakukan upgrade dan pengembangan sistem atau komponen baru. Yang ketiga, yaitu dapat meningkatkan ROI dan mengurangi resiko, seperti mengurangi kompleksibilitas dari bisnis dan IT, maksimum ROI pada bisnis dan infrastruktur IT, serta fleksibilitas dalam membuat dan membeli solusi IT, serta dapat mengurangi resiko pada investasi dan TCO. Pembahasan selanjutnya mengenai framework Enterprise Arsitektur. Di sini, apabila teman-teman bertanya, bagaimana sih cara membuat Enterprise Arsitektur? Pasti teman-teman perlu contoh dan template. Nah, disinilah fungsi dari framework Enterprise Arsitektur untuk membantu teman-teman dalam menentukan siapa saja yang terlibat, apa yang harus dibuat, bagaimana tahapan pembuatannya, bagaimana standarisasi untuk desainnya. Nah, saya akan sedikit menjelaskan mengenai 3 framework yang terdapat di dalam Enterprise Arsitektur. Yang pertama ada dari Zahman Framework. Zahman Framework memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, platform yang bersifat netral, perangkat perencanaan yang powerful, serta komprehensif dan mudah dipahami bagi mereka yang berkecimpung pada bidang non-teknikal. Selain dari sisi kelebihan, Zahman juga memiliki sisi kekurangan. Yang pertama, tidak ada proses untuk tahap implementasi, dan yang kedua, sulit untuk diimplementasikan secara keseluruhan. Yang kedua, yaitu ada Toga Framework. Kelebihan dari Toga Framework, sifatnya yang fleksibel dan bersifat open source, sistematis, serta fokus pada siklus implementasi dan proses. TOGAF juga memiliki beberapa kekurangan, di antaranya tidak ada template standar untuk seluruh domain,
misalnya untuk membuat blok diagram, serta tidak ada artefak yang dapat digunakan ulang. Dan yang ketiga ada Service Oriented Architecture, atau yang biasa kita singkat dengan SOA. Kelebihannya, yang pertama, dari segi penghematan, kedua, kecepatan, ketiga, real-time responsive, yang keempat, channel independen, yang kelima, waktu pengembangan yang lebih singkat, dan yang terakhir, dapat mengurangi duplikasi. SOA juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, kegagalan dalam membuat bisnis case untuk SOA. Yang kedua, dapat menyerahkan proyek SOA sepenuhnya ke vendor. Dan yang terakhir yaitu kegagalan dalam rencana dan eksekusi awal dalam tahap implementasi. Nah, sekarang saya akan memberikan sedikit analogi. Jadi, misal dalam sebuah kantor itu terdapat total karyawan sebanyak 150 orang, 20 ruang kerja, 3 musola, 10 toilet, serta 1 perpustakaan. Masalah yang terdapat di kantor ini, yang pertama, ketika suatu divisi ingin membeli laptop, ternyata masih terdapat laptop yang tidak terpakai di divisi lain. Masalah yang kedua, ketika ada karyawan yang mengajukan cuti, proses pengajuan cuti itu tidak seragam. Masalah yang ketiga, ketika mengikuti tender dan perlu dokumen sulit dikumpulkan karena tersebar di mana-mana. Dan yang keempat, ketika suatu divisi ingin membuat suatu software, ternyata sistem yang sama sedang dikerjakan di divisi lain. Untuk mengatasi itu, diperlukan sebuah blueprint arsitektur atau sebuah peta gitu ya. Nah, fungsinya itu untuk lebih menjelaskan mengenai struktur organisasi, tujuan organisasi, bisnis prosesnya, struktur data, software system, infrastruktur IT, kebijakan keamanan, dan lain-lain. Dari hal tersebut, dapat dikategorikan menjadi 4 hal. Yang pertama yaitu mengenai bisnis arsitektur, data arsitektur, aplikasi arsitektur, teknologi arsitektur. Nah, seperti 4 layer yang sudah tadi saya jelaskan, yaitu mengenai bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Nah, ini yang dinamakan dengan enterprise arsitektur. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial mengenai pemodelan bisnis pada aplikasi Archimate. Archimate ini merupakan bahasa pemodelan arsitektur perusahaan yang terbuka dan independen untuk mendukung deskripsi, analisis, dan visualisasi arsitektur di dalam dan di seluruh domain bisnis dengan cara yang jelas. Archimate ini merupakan standar teknis dari The Open Group dan didasarkan pada konsep standar IEEE 1471. Setelah teman-teman install Archimate, di sini saya menggunakan versi 4.7.1. Kemudian langsung klik saja New Model. Nah, kemudian kita akan membuat grup terlebih dahulu. Kita akan membuat customer segmentnya. Kita singkat aja CS. Lalu di customer segment ini terdapat bisnis aktor dan bisnis role. Sekarang langsung saja kita drop bisnis aktor serta bisnis role. Nah, selanjutnya kita akan membuat grup lagi dengan nama value proportion atau kita singkat saja VV. Nah, di dalam VV ini terdapat business actor dengan nama enterprise. Kemudian ada business service, serta bisnis produk. Dan yang terakhir ada value.
Setelah itu ada yang namanya channel yang bisa disingkat dengan CH. Nah, di dalam CH ini terdapat business collaboration, serta business actor yang namanya distributor. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai value proposition. Jadi, value proposition itu value yang dijelaskan untuk pelanggan gitu. Nah, sekarang kita akan membuat customer relation atau kita singkat dengan CR. Di dalam customer relation itu terdapat business collaboration juga, dan business interaction. Nah, di customer relation ini merupakan cara yang dapat perusahaan lakukan untuk berkolaborasi dengan customer segment. Nah, sekarang kita akan membuat grup lagi dengan nama key partner, atau yang bisa disingkat dengan KP. Nah, di key partner itu terdapat business actor, terus ada business collaboration, lalu ada business role, serta ada business interaction. Selanjutnya, kita akan membuat grup lagi dengan nama key activity. Atau yang biasa kita singkat dengan KA. Nah, di dalam key activity ini hanya terdapat business function aja karena menjelaskan mengenai fungsi dari activity itu sendiri. Setelah key activity ada key research. Nah, di dalam key resource ini terdapat business object dengan nama physical resources. Lalu ada financial resources, lalu ada business actor dengan nama human resource.
Lalu ada business object dengan nama intellectual research. Nah, sekarang saya akan membuat grup baru. Grup ini untuk semua segmen yang telah tadi saya buat dengan nama cost structure. Ini kita singkat saja dengan CS. Sekarang kita akan membuat grup lagi. Sekarang kita akan membuat node. Cost structure atau CS itu dapat dimodelkan sebagai sebuah aliran dari cost atau harga dari perusahaan ke partner atau rekannya. Itu masuknya ke key partner yang tadi KP dan atau aktivitas atau key activity yang tadi. Ini maaf disimpannya di sini. Sekarang kita akan membuat node lagi untuk di grup yang ini. Nah, lalu untuk nodes-nya itu diisi saja dengan rs can be modified as flow of revenue from CS and or KP to the enterprise. Nah, seperti ini. Nah, berikut merupakan tampilan akhir. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.